Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membedah materi epistemologi, yaitu ontologi dalam epistemologi. Audio Jungle. Yaitu suatu pandangan yang menjadi dasar kita mengenai apa yang akan kita ketahui, seperti pengetahuan, alam, dan sebagainya. Orto yang berarti ada, dan logi yang berarti kajian atau ilmu. Jadi, secara bahasa, ontologi dapat kita pahami sebagai suatu ilmu yang membahas tentang ada atau hakikat dari suatu keberadaan. Kajian ini pertama kali dilakukan pada abad Yunani kuno oleh filsuf Parmenides yang menyatakan bahwa hanya ada yang nyata, sedangkan perubahan dan perbedaan adalah ilusi. Lalu, dilanjut dengan Heraklitos yang menganggap bahwa keberadaan bersifat dinamis dan berubah terus-menerus. Lalu dilanjut oleh Plato yang juga mengusulkan atau menegaskan bahwasanya hanya ada realitas jati dalam dunia, yaitu ide. Suatu kajian ontologi muncul karena manusia selalu bertanya tentang hakikat dari realitas, seperti pertanyaan, apa yang benar-benar ada? Apakah dunia itu nyata? Atau hanya ilusi? Atau sifat dasar dari sesuatu yang ada, seperti materi, ide, atau energi, bahkan suatu yang lain? Pada akhirnya, ontologi menjadi suatu landasan dari seluruh bidang filsafat, karena semua bentuk pengetahuan atau pemikiran harus berangkat dari pemahaman tentang ada. Tanpa kita bisa menjawab tentang keberadaan, nampaknya sulit untuk kita bisa membangun aspek lain seperti epistemologi dan aksiologi. Jadi, ontologi sangat penting untuk kita ketahui karena memberikan kerangka dasar untuk memahami realitas atau untuk membentuk suatu pandangan kita tentang dunia. Lalu, dalam hal ini, ada 3 pandangan ontologi yang berbeda dalam menentukan pandangan tentang dunia. Yang pertama, monisme. Yang kedua, dualisme. Yang ketiga, pluralisme. Yang pertama, monisme adalah suatu pandangan yang berdasar hanya pada satu hakikat, seperti materialisme atau idealisme saja. Pandangan ini sering kita dapati seperti dalam kajian sains. Dapat kita pahami bahwa kajian sains hanya berdasar pada materi saja, berbeda dengan pandangan spiritualis. Terkadang, kita melihat kajian tersebut hanya mementingkan aspek-aspek yang tak nampak, atau hal gaib yang menjadi dasar dari sesuatu yang ada. Selanjutnya, ada dualisme. Dualisme yaitu pandangan yang dipelopori sebagai jawaban dari apakah sesuatu terbentuk hanya dari satu substansi saja. Dari situlah terbentuknya pandangan dualisme yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu berupa materialisme dan idealisme, yang berarti ada 2 substansi, yaitu tubuh yang nampak yang nyata dan jiwa yang tak nampak adanya. Pandangan ini dapat kita lihat seperti dalam agama yang memiliki paham bahwa manusia terdiri atas roh spiritual dan jasmani atau badan kita. Dalam dunia epistemologi juga seperti materialisme dan idealisme. Dan yang terakhir, ada pandangan pluralisme yang menyatakan bahwa substansi yang ada dari dunia terdiri bukan hanya dari satu substansi saja atau 2 substansi, melainkan terbentuk dari beberapa substansi yang kompleks. Pandangan ini memahamkan kita dalam realitas yang kompleks dan berbeda-beda. Tidak mungkin hanya terbentuk dari 1 atau 2 pandangan saja, yang pada akhirnya pandangan ini mengatakan bahwa dunia terdiri dari berbagai macam substansi yang membentuk jadi satu transendensi, yaitu dunia. Berangkat dari 3 pandangan tersebut, nampaknya kita terbawa kepada suatu kajian dari ontologi, yaitu eksistensi, esensi, substansi, dan aksidensi. Dalam suatu yang ada, kita dapat melihat bagaimana sesuatu itu ada sebagai sesuatu yang bereksistensi atau esensi. Lalu, kita bisa melihat substansi dari sesuatu itu dari 2 hal tersebut yang diwarnai keeksistensinya dengan aksidensi. Sebagai contoh, ketika ada bunga mawar berwarna merah, maka kita bisa melihat eksis bahwa bunga mawar tersebut ada berwarna merah aksidensi. Lalu, bisa kita lihat esensi dari bunga mawar berwarna merah adalah bunga mawar. Lalu, kita bisa mendapatkan substansi dari bunga mawar berwarna merah tersebut adalah
suatu bunga yang ada sebagai bunga mawar yang indah. Walaupun bunga tersebut berwarna putih, bunga tersebut tetaplah menjadi bunga mawar. Selanjutnya, apa hubungan ontologi dengan epistemologi? Jadi, epistemologi adalah suatu kajian yang membahas mengenai bagaimana sesuatu itu bisa kita pahami sebagai kebenaran, atau bahkan kita bisa menjustifikasi suatu pemahaman yang ada pada realitas. Dalam epistemologi ada justifikasi, yaitu bagaimana kita bisa membenarkan atau meyakinkan pada diri kita bahwa pengetahuan itu benar. Jadi, epistemologi dalam konteks ini menjadi suatu tujuan dari ontologi. Bagaimana kita bisa pahami bahwa ontologi sebagai dasar-dasar dari pengetahuan-pengetahuan kita. Tetapi, apa sih hubungan sebenarnya antara ontologi dan epistemologi ini? Jadi, ontologi dalam epistemologi adalah suatu kajian yang penting untuk kita pahami, karena kajian inilah yang menjadi hakikat atau dasar dalam kita mendapatkan suatu pengetahuan epistemologi. Contohnya, dalam epistemologi sosial, kita bisa melihat berbagai macam pandangan yang ada di masyarakat atau daerah-daerah tertentu yang menggambarkan pengetahuan yang berbeda-beda berdasarkan ontologi yang ada pada daerah tersebut. Seperti pada isu yang sekarang sedang ada, terlihat banyak media yang mengangkat video Gus Miftah yang sedang memaki dengan perkataan yang banyak orang mengatakan bahwa perkataan tersebut adalah suatu perkataan yang kasar kepada seorang pedagang es teh yang sedang berjualan di suatu pengajiannya. Lalu, terlihat kan bahwa banyak orang yang mengomentari bahwa Gus Miftah ini tuh adalah seorang yang berilmu, yang tidak punya adab, dan sebagainya. Kita bisa melihat banyaknya komentar dalam sudut pandang epistemik, seperti seorang yang berpahamonisme materialis. Mereka lebih melihat muka si pedagang yang terlihat capek dalam berjualan es teh, karena nampaknya juga hujan sulit untuk seorang menjual es yang dingin. Lalu bergeser melihat di panggung Gus Miftah yang satu panggung ikut tertawa mendengar perkataan dari Gus Miftah. Nah, dari peristiwa tersebut akan membenarkan seorang yang berpahamonisme akan mengatakan bahwa hal itu adalah suatu guyonan yang berlebihan, karena bukannya ia membantu membeli malah menjadi guyonan. Lalu, di sisi lain, orang yang melihat dengan pemahaman dualisme akan mengatakan bahwa Gus Miftah ini tuh kurang beradab, karena seorang tersebut melihat Gus Miftah yang bercandanya berlebihan dari sisi terlihat dalam video, juga dilihat dari seorang Gus Miftah ini yang terkenal alim dalam penyebaran agama dan beribadah, lalu dikaitkannya dengan perasaan seorang penjual es teh yang mungkin sakit hati karena guyonannya yang berlebihan terlintas dalam mukanya. Lalu jika kita lihat dari sudut pandang seorang pluralisme, akan melihat lebih luas lagi dari dua pandangan tersebut. Biasanya, seorang pluralisme akan lebih melihat dari berbagai aspek dalam video seperti latar belakang, suasana, lalu melihat dari berbagai sudut pandang orang lain untuk bisa membenarkan suatu pengetahuannya mengenai video tersebut. Jadi, seorang pluralis dalam menanggapi video ini mungkin tidak terlalu terbawa kepada suasana yang sedang terjadi.